Selamat pagi anak-anak. Jumpa kembali di YouTube channelnya Bu Guru ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Bu Guru senantiasa mendoakan agar anak-anak selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 2, hewan sahabatku, pembelajaran 1. Namun sebelum belajar, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu ya. Hewan sahabatku. Apakah kalian memiliki hewan peliharaan? Hewan apakah yang kalian pelihara? Ada berbagai jenis hewan yang dapat dipelihara, misalnya ikan dan unggas. Kedua hewan itu biasanya dipelihara karena dapat dikonsumsi. Agar menghasilkan ikan dan unggas yang bagus untuk diolah, maka hewan-hewan itu harus dipelihara dengan baik, selayaknya sebagai seorang sahabat. Apakah kalian sudah menjadikan hewan peliharaan kalian sebagai sahabat? Pada pembelajaran 1 ini, kita akan mempelajari tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Berkembangbiak merupakan salah satu ciri makhluk hidup untuk melestarikan jenisnya. Secara umum, perkembangbiakan hewan dilakukan dengan kawin atau generatif dan tidak kawin atau vegetatif. Perkembangbiakan secara kawin didahului dengan proses pembuahan. Pembuahan terjadi apabila sel kelamin betina atau sel telur atau disebut juga ovum bersatu dengan sel kelamin jantan atau sperma. Hasil pembuahan disebut sigot. Sigot tumbuh menjadi embrio atau janin dan kelak menjadi individu baru. Proses pembuahan dapat terjadi di dalam maupun di luar tubuh. Proses pembuahan di dalam tubuh disebut fertilisasi internal. Contohnya pada unggas, reptil, dan mamalia. Pembuahan di luar tubuh disebut fertilisasi eksternal. Contohnya pada ikan dan katak. Perkembangbiakan hewan secara generatif dibedakan menjadi 3, yaitu ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Sekarang kita akan mempelajari satu persatu tentang cara perkembangbiakan hewan secara generatif. Yang pertama adalah bertelur atau ovipar. Ovipar adalah perkembangbiakan dengan cara bertelur. Pada ovipar, telur diletakkan di luar tubuh induknya. Dengan demikian, pertumbuhan dan perkembangan embrio terjadi di luar tubuh induknya. Ciri-ciri hewan ovipar adalah tidak mempunyai daun telinga, tidak mempunyai kelenjar susu, tidak menyusui, dan mengerami telurnya. Ayam, burung, ikan, katak, dan serangga adalah contoh hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Yang kedua adalah melahirkan atau vivipar. Vivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara beranak atau melahirkan. Pada vivipar, sel telur akan dibuahi oleh sel sperma di dalam induknya. Ciri-ciri hewan vivipar adalah mempunyai daun telinga, memiliki kelenjar susu, umumnya memiliki penutup tubuh berupa rambut kecuali paus dan lumba-lumba, dan umumnya berasal dari kelompok mamalia. Contohnya adalah sapi, kucing, kambing, dan singa. Yang ketiga adalah bertelur melahirkan atau ovovivipar. Ovovivipar adalah perkembangbiakan hewan dengan cara bertelur dan beranak atau melahirkan. Embrio hewan ini berkembang
berkembang di dalam telur yang masih berada di dalam tubuh induknya. Setelah cukup umur, embrio akan menetas dan keluar dari tubuh induknya seperti melahirkan. Contoh hewan ovovivipar adalah kadal, ikan hiu, ikan pari, iguana, bunglon, platypus, dan beberapa jenis ular. Berikut ini adalah gambar perkembangbiakan hewan yang dikelompokkan berdasarkan cara berkembangbiaknya. Nah, sekarang amati lingkungan di sekitarmu. Carilah minimal 10 hewan dan identifikasikanlah hewan-hewan tersebut ke dalam jenis ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Catatlah hasil pengamatanmu dalam bentuk tabel berikut ini. Nah, di sini Bu Guru sudah mengisi nomor 1 sebagai contoh. Anak-anak, lanjutkan sendiri sampai dengan nomor 10 ya. Pada pembelajaran kali ini, kita juga akan belajar tentang potensi ekonomi negara-negara ASEAN. Kita tahu negara-negara di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang sangat beragam. Oleh karena itu, potensi ekonomi negara-negara di ASEAN juga beragam. Potensi ekonomi di 10 negara ASEAN adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah negara Indonesia. Indonesia kaya akan sumber daya alam yang berpotensi untuk ekspor. Komoditas ekspor utama Indonesia adalah minyak dan gas, aneka jenis barang tambang, dan berbagai hasil sumber daya alam untuk bahan mentah seperti kayu, karet, dan lain sebagainya. Barang ekspor potensial dari Indonesia lainnya adalah tekstil dan hasil pertanian. Sektor industri dan perikanan Indonesia pun terus berkembang dan menghasilkan berbagai macam barang ekspor. Selain kaya akan sumber daya alam, Indonesia memiliki keindahan alam yang menarik wisatawan domestik dan mancanegara. Sementara komoditas impor utama Indonesia yaitu perkakas industri, farmasi dan kimia, barang elektronik, dan otomotif. Yang kedua adalah negara Filipina. Filipina sangat mengandalkan sektor agraris. Kendati demikian, potensi ekonominya tidak hanya dari hasil pertanian, tetapi turut didukung oleh sektor industri yang sekarang makin berkembang. Peternakan juga berkembang pesat di sana. Hasil pertanian dan peternakan dari Filipina antara lain beras, kelapa, tebu, jagung, pisang, nanas, mangga, daging babi, daging sapi, telur, dan ikan. Sementara hasil industri yaitu peralatan elektronik, tekstil, obat-obatan, kimia, produksi kayu, minyak bumi, serta teknologi makanan. Negara yang ketiga adalah Malaysia. Malaysia mengandalkan perekonomian dari sektor pertanian, tambang, dan industri. Pendapatan terbesarnya dari minyak dan gas. Komoditas pertanian negara ini terdiri atas padi, karet, kakao, dan kelapa sawit. Kegiatan ekspor di Malaysia berupa kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan kimia. Negara ASEAN yang keempat adalah Singapura. Sebagai negara transit, Singapura banyak memperoleh pendapatan dari sektor pajak yang menjadi sumber pendapatan besar. Singapura saat ini menjadi kekuatan ekonomi terbesar di dunia. Beberapa industri yang berkembang seperti elektronika, bahan kimia, keuangan dan perbankan, turisme atau pariwisata, dan juga perdagangan. Yang kelima adalah negara Thailand. Thailand terletak di sepanjang semenanjung Malaya.
Thailand mempunyai komoditas ekspor utama berupa produk otomotif, elektronik, beras, dan karet. Ada pula kelapa, tembakau, kapas, sutra, dan sebagainya. Sektor lain yang memberi kontribusi pada perekonomian negara ini adalah pertambangan, pariwisata, peternakan, dan hasil alam lainnya. Yang keenam adalah negara Brunei Darussalam. Perekonomian Brunei didominasi oleh hasil minyak bumi dan gas. Pendapatan per kapita negara ini merupakan yang tertinggi di antara negara-negara ASEAN. Industri yang berkembang dan utama selanjutnya yaitu tekstil, makanan, dan minuman hingga bahan bangunan. Negara ini banyak mengimpor mesin-mesin, peralatan transportasi, dan bahan kimia. Transportasi yang dibangun meliputi darat, laut, dan udara. Selain itu, Brunei Darussalam mempunyai potensi pariwisata budaya. Negara yang ketujuh adalah Vietnam. Vietnam menjadi eksportir terbesar ke negara Amerika Serikat di antara negara ASEAN lainnya. Di negara ini, banyak investasi asing masuk, bahkan menjadi negara tujuan para produsen yang ingin memindahkan pabriknya di Cina. Perekonomian Vietnam ditopang dengan kegiatan industri pengolahan, manufaktur, elektronik, dan pembangunan. Investasi dan konsumsi perseorangan di negara ini kian membaik dari waktu ke waktu. 8. Negara Myanmar. Myanmar merupakan negara pengekspor beras, kacang-kacangan, ikan dan udang, bahan mineral, kayu karet, batu perhiasan, hingga gas. Komoditas impornya antara lain baja, mesin dan suku cadang kendaraan bermotor, semen, minyak mentah, bahan baku kimia, dan pupuk. Masyarakat Myanmar sekira 65%-nya bekerja sebagai petani dan sisanya masuk ke sektor industri. Negara yang ke-9 adalah Laos. Laos terletak di sebelah semenanjung Malaka. Laos memiliki kegiatan ekonomi utama di sektor pertanian. Sektor ini telah menyerap 75% tenaga kerja dengan hasil utama berupa padi dan jagung. Di samping itu, Laos memiliki barang tambang untuk diekspor seperti biji timah. Ekspor lain dari Laos adalah kayu, kapas, kopi, kapur barus, dan kulit. Barang-barang yang diimpor seperti beras, minyak bumi, mesin-mesin, barang elektronik, dan barang konsumsi lainnya. Negara yang ke-10 atau negara yang terakhir di ASEAN adalah Kamboja. Letak negara Kamboja adalah di sebelah selatan Thailand. Perekonomian Kamboja mengandalkan sektor pertanian dan industri. Di antara industri Kamboja yang berkembang adalah semen, kayu, dan rokok. Mata pencaharian penduduknya sebagian besar adalah bertani. Hal ini dipengaruhi oleh ketersediaan lahan pertanian yang subur di sepanjang aliran Sungai Mekong dan Danau Tonle Sap. Hasil pertaniannya berupa padi, karet, jagung, lada, umbi-umbian, sayuran, tembakau, gula, kedelai, dan buah-buahan. Nah, anak-anak, kalian bisa membuat clipping potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN seperti contoh berikut ini. Sekarang tugasmu adalah kumpulkan informasi mengenai kehidupan ekonomi negara-negara di Asia Tenggara. Berdasarkan informasi tersebut, bandingkan persamaan dan perbedaan dua negara. Tuliskan hasilnya dalam bentuk tabel. Kalian pilih sendiri ya dua negara yang akan dibandingkan.
Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada kali ini ya. Terima kasih sudah melihat video pembelajaran ini. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Selamat belajar, tetap semangat, pantang menyerah, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.